Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, karena Pak Luhut Pangaribuan yang merupakan praktisi hukum. Pak, Bapak kan pasti pernah menjadi pengacara korban, seorang korban ataupun juga menjadi seorang tersangka, pengacara seorang tersangka. Pak, dengan dakwaan pembunuhan berencana seperti ini kira-kira kuat tidak? Bagaimana jika mungkin tersangka yakni adalah Sambo dan kawan-kawan punya alibi ketika bertemu dengan Joshua, gak maksud untuk membunuh tapi ternyata emosi, seperti apa Pak? Oke, pertama-tama saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik polisi sekarang ini semuanya direfleksikan atau dimasukkan di dalam satu dokumen yang disebut BAP, berita acara pemeriksaan, yang ini nanti merupakan dasar satu-satunya dakwaan di pengadilan dan satu-satunya dakwaan itu nanti yang akan diperiksa oleh hakim. Jadi dasarnya untuk memeriksa. Nah, oleh karena itu pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian sekarang ya atas polisi ya itu menjadi penting, apakah dia ada vested interest, apakah ada konflik interest, apakah dia sungguh-sungguh terbuka, transparan dan seterusnya. Misalnya sekarang yang menjadi isu pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan sengaja. Hukumannya itu range-nya itu sangat gap-nya itu sangat besar sekali. 340 kan maksimum mati kan, atau seumur hidup atau 20 tahun. Sementara kan sengaja 15 tahun. Nah, misalnya kalau dalam rekonstruksi ya, yang ditekankan dalam rekonstruksi nanti kan direfleksikan di dalam BAP. Bahwa ternyata peristiwa itu terjadi karena kemarahan sesaat. Jadi ketika ada dialog antara Sambo dengan Joshua, dijawab dengan cara tidak enak dan kemudian dia marah seketika itu dan kemudian dia menembak atau menyuruh menembak, maka itu kualifikasinya ya pembunuhan dengan sengaja. Nah, padahal apa yang kita sudah dengar ya di media yang disajikan, nah dalam hukum acara pidana disebut prima facie evidence ya. Jadi bukti yang sangat kuat gitu ya dan sudah terlihat bahwa ini berencana, rangkaiannya komunikasi satu hari sebelumnya kan gitu kan ya dia kasih tahu dan kemudian perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Jadi ada gap yang sangat panjang. Jadi ada waktu untuk berpikir ya apakah dia akan melakukan atau tidak melakukan. Nah ternyata kalau dia tetap melakukan maka itu kualifikasinya. Nah yang saya sebut prima facie evidence itu berencana. Nah itulah sebabnya maka pengawasan terhadap polisi sekarang ini itu saya kira penting, khususnya penyidik kan gitu. Nah isu yang lain ya, memang kita tahu kode etik sudah itu dilakukan, tapi cara rekonstruksi yang kemarin itu bertentangan dengan belait ya, yang sudah diambil oleh baik Presiden, Menko Polhukam dan Kapolri seterbuka-bukanya. Kenapa advokat korban tidak boleh? Rekonstruksi itu kan bagian yang penting. Nah kalau itu nanti untuk rekayasa seperti yang saya katakan supaya bergeser dari berencana sengaja maka itu skandal kan gitu dan itu berbahaya. Apalagi nanti di pengadilan hanya satu dakwaan tunggal misalnya pembunuhan berencana ya bebas dong dia karena kualifikasinya tidak memenuhi syarat kan begitu. Prof Hipnu, bagaimana jika seperti itu celahnya Prof? Kuasa hukum dari Sambo ini kuat menegaskan, punya bukti kuat bahwa ketika bertemu dengan Joshua disitulah niat untuk membunuh itu muncul. Dengan kurangnya pembuktian dari jaksa nanti unsur pembunuhan berencana. Prof, bagaimana? Ya, sekarang gini Mbak, dalam suatu peradilan itu ada 3 dimensi. Dimensi negara yang diwakili oleh polisi, jaksa, hakim, itu berpikir dari dimensi subjektif mewakili negara. Karena ada korban ini, ada suatu musibah, ada suatu tidak pidana, maka negara bertindak. Dalam hal ini, kemudian bagaimana dia lanjutnya adalah subjektif dari objektif dari subjektif mewakili klien, mewakili negara ke objektif. Artinya kalau memang tidak terbukti, ya tidak dirumuskan 340 atau 338. Itu sudah pasti. Kemudian dimensi penasihat hukum itu berpikir dari objektif ke subjektif kan itu. Artinya apa? Perkaranya digelar dulu, dilihat dulu, baru kemudian dilihat titik celah mana yang memungkinkan adanya suatu kelemahan untuk kepentingan klien. Nah,
disinilah saya kira suatu yang biasa. Tapi yang kami maksud di sini bahwa masukan-masukan pemikiran-pemikiran yang terjadi dalam dialog oleh penasihat hukum, oleh penasihat hukum korban, tersangka, itu yang sangat positif sekali. Artinya apa? Bisa menambah wacana bagaimana nanti untuk memformulasikan, melengkapi bukti-bukti yang disampaikan di persidangan. Karena dalam prinsip hukum ini Pak, ada berpikir bahwa actus onus probandi, jadi siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Nah disinilah saya kira Barreskrim dengan kemampuan yang ada, dengan segala yang ada, dengan scientific crime investigation, insya Allah terbukti. Kemudian yang kedua, terkait dengan surat dakwaan. Di dalam teori itu ada surat dakwaan tunggal, ada alternatif, ada subsidiar, ada kumulatif. Tampaknya kalau tunggal kok terlalu ringan ya gitu. Sehingga mudah-mudahan ada suatu dakwaan kumulatif. Tapi khusus C memang debatable apakah tunggal ataukah alternatif. Ini yang kita lihat nanti di sana. Tapi itu nanti kewenangan penuntut umum. Sehingga apapun yang terjadi, seorang penyidik apalagi nanti dilimpahkan penuntut umum selalu berpikir pada bagaimana ilmu menjaring bahwa tidak ada lepas sedikit pun terhadap kasus yang bersangkutan. Apalagi kasus ini menjadikan pembicaraan nasional, Mbak. Sehingga taruhannya sebentar lagi bukan lagi di Barreskrim, ada di teman-teman kejaksaan, sehingga bagaimana memformulasikan dakwaan yang betul-betul tidak ada sedikit pun lepas terhadap para tersangka itu. Oke, nanti saya tanya kepada Prof. Kiki sesaat lagi ya Prof ya, bahwa ini memang menjadi momentum Polri berbenah bahkan membuktikan keseriusannya. Tapi ada keraguan dari masyarakat mulai tadi bahwa bagaimana jika kuasa hukum dari Sambo bisa memperkuat unsur bahwa tidak ada pembunuhan berencana tapi hanya pembunuhan spontan. Belum lagi pertanyaan mengenai subsidiar, dikatakan subsidiar bisa jadi ini hanya kena pembunuhan biasa, bukan pembunuhan berencana. Bahkan saya juga nanti akan tanya-tanya kepada masyarakat, apa pendapat masyarakat sesaat lagi.